Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mahlenia Rahab. Saya dari jurusan Ilmu Sejarah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah buku yang saya review yang berjudul Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Buku ini merupakan karya dari Georgi Tuman-Kahim yang merupakan edisi pertama tahun 1995. Buku ini terdiri dari 608 halaman dan terdiri dari 15 bab. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang bab 6 yang berjudul Politik dalam Negeri dari masa Belanda yang pertama. Karena jika saya bahas secara keseluruhan buku ini mungkin saja akan memakan banyak waktu. Jadi saya putuskan untuk mengambil dan membahas satu bab saja. Sebelum saya membahas kepada topik inti dari video kali ini, saya ingin kawan-kawan dan saudara-saudara semua kiranya meringankan waktunya untuk like, komen, dan subscribe video ini. Karena satu like, komen, dan subscribe dari teman-teman semua bisa membantu tugas kuliah saya. Baiklah, kita masuk pada pembahasannya. Bahwasanya yang saya lihat pada buku ini, bahwa ini merupakan membahas tentang revolusi yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta untuk menjatuhkan bangsa Jepang. Namun dalam hal prosesnya untuk mengembangkan suatu revolusi di Indonesia, namun pasti ada suatu halangan atau kejanggalan yang terjadi atau kesulitan-kesulitan yang pasti dialami. Jadi di sini yang saya lihat bahwasanya kejanggalan-kejanggalan tersebut bukanlah dari bangsa Jepang itu sendiri, melainkan bahwasanya datang dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dimana saya katakan seperti itu bahwasanya dalam buku yang saya baca ini bahwasanya Tan Malaka dan Subarjo di sini orang Indonesia sendiri ingin menjatuhkan Soekarno dan Hatta demi untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi di kalangan pemerintahan Indonesia. Banyak cara yang dilakukan Subarjo dan Tan Malaka. Contohnya saja mereka berusaha untuk meyakinkan Soekarno bahwasanya jika Soekarno dan Hatta masih berada di Jakarta, ada kemungkinan besar bahwasanya mereka akan dibunuh oleh orang Jepang dan ataupun orang-orang Belanda. Sehingga mereka meyakinkan Soekarno dan Hatta jika suatu kelak Soekarno ataupun Hatta tertangkap atau terbunuh, maka yang menjadi pemimpin Indonesia dialihkan kepada Tan Malaka. Melihat dari keadaan ini, pada mulanya Soekarno dan Hatta memang setuju tentang hal tersebut, bahwasanya memang diperlukan adanya pemimpin yang baru jika suatu saat bahaya dialami oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Namun Soekarno dan Hatta melihat bahwasanya Tan Malaka tidaklah satu-satunya ahli waris dari penerus kepemimpinan Indonesia. Jadi ketika waktu itu mereka mengadakan diskusi di rumah Subarjo, mereka memutuskan untuk membuat suatu organisasi yang diwakili oleh 4 ahli waris. Salah satu pernyataan yang saya baca dari buku ini bahwasanya
Tan Malaka menganjurkan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta bahwa jika suatu saat terjadi bahaya, maka Tan Malaka yang akan menggantikan Soekarno dan Hatta sebagai penerus pemimpin. Namun Soekarno dan Hatta setuju dengan hal itu, tapi mereka tidak mau menjadikan Tan Malaka satu-satunya pewaris tunggal dari kepemimpinan Indonesia itu sendiri. Kemudian ketika itu Tan Malaka menghubungi Soebarjo yang menyetujui rencana itu dan berusaha untuk menguatkan keduanya, meyakinkan perlunya adanya statement politik, sehingga Soekarno dan Hatta setuju dengan rencana itu. Tapi mereka berpendapat bahwasanya Tan Malaka hanya mewakili suatu minoritas pendukung revolusi. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membentuk 4 sekawan ahli waris yang mewakili 4 pemimpin utama pendukung revolusi. 4 ahli waris dari revolusi tersebut yaitu yang pertama, Tan Malaka yang mewakili kelompok Marxis Kuli yang ekstrim. Yang kedua yaitu Sahril yang mewakili kaum sosialis moderat. Yang ketiga yaitu Iwakusuma Sumantri mewakili organisasi muslim. Dan yang keempat yaitu Wongsonegoro yang mewakili golongan nikrat atau pegawai negeri gaya lama. Soekarno meminta pesan tersebut agar disampaikan kepada 3 pemimpin lainnya terhadap Soebarjo. Namun Soebarjo tidak pernah sama sekali menyampaikan hal tersebut. Mereka bersama dengan Tan Malaka malah membentuk sebuah statement politik baru yang menyebutkan bahwa Soekarno dan Hatta telah menyerahkan kekuasaan kepada Tan Malaka. Kemudian hal tersebut tidak dapat terpikirkan sudah berapa banyak orang yang terpengaruh atas pernyataan tersebut, sehingga pada bulan Desember Soekarno dan Hatta terpaksa harus melakukan perjalanan ke Yogyakarta karena menurut pandangan Sahril bahwasanya bukan Jepang ataupun Inggris yang akan membunuh atau menangkap Soekarno dan Hatta, melainkan adalah Sahril mencium bau-bau bahwasanya Tan Malaka akan membunuh Soekarno ataupun Hatta. Berbarengan dengan hal tersebut, saat ketika Tan Malaka ingin menguasai kekuasaan, ada semacam munculnya politik baru yang ditimbulkan oleh revolusioner yang dinamis oleh mahasiswa. Politik yang baru ini sangat berdampak cukup besar dan sangat mengalami durasi yang cukup panjang, sehingga pada bulan Oktober anggota KNIP berusaha mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Mereka melakukan perubahan tersebut. Yang pertama yaitu mengubah KNIP dari suatu badan penasehat menjadi badan legislatif. Yang kedua yaitu KNIP memilih Sahrin dan Saripuddin masing-masing menjadi ketua dan wakil ketua pekerja dengan menyarankan memilih anggota
13 lainnya. Dalam jangka 40 hari, Syahrin dan Saripudin memimpin pekerja, menumbuhkan badan pekerja itu memiliki jiwa yang dinamis, pemerintahan dan memiliki jiwa yang dinamis, bukan hanya saja dalam hal pemerintahan tetapi juga dalam hal keseimbangan kekuasaan politik. Nah, dari sini bisa saya ambil kesimpulan bahwasanya di dalam suatu negara untuk mendapatkan suatu kemerdekaan tidaklah mudah. Kadangkala lawan yang harus kita hadapi bukanlah orang dari luar bagian kita sendiri, melainkan adalah dalam diri kita sendiri. Di mana yang saya sebutkan di sini bahwasanya Tan Malaka di sini adalah bagian dari yang dikira adalah bagian dari Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun di sisi lain dia hanya mementingkan kepentingan untuk keuntungan dirinya sendiri, sehingga dia melakukan beberapa cara bagaimana untuk menjatuhkan Presiden Soekarno dengan siasat-siasat yang ia lakukan. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari video saya ini. Jika banyak kesalahan ataupun kejanggalan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.